Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man safa aliman, dan siapa orang yang berjabat tangan dengan ulama, dengan orang alim, dengan kiai, dengan ustaz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia berjabat tangan denganku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, dan siapa orang yang duduk jalsah, duduk dengan ulama, duduk dengan orang alim, duduk dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia duduk denganku, kata Nabi Muhammad, di alam dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumul kiamah akan aku dudukkan bersamaku. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, langit menjadi saksi, bumi menjadi saksi, kita mengagungkan Allah, membacakan maulidnya Rasulullah, menghidupkan syariatnya Rasulullah. Semoga nanti di yaumul kiamah Allah menghalalkan kita punya mata untuk melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada maulid adalah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil daripada contoh yang paling mulia, contoh yang paling agung, contoh yang paling hebat. Tidak ada lagi contoh yang paling hebat selain daripada contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa, teladannya luar biasa. Tapi jangan lupakan, beliau sangat tegas, beliau sangat marah kepada mereka-mereka yang menghina agama, kepada mereka yang menghina syariat, kepada mereka yang mengerjakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Indonesia, kita harus tahu ini banyak anak muda. Indonesia saat ini krisis keimanan, krisis akidah, krisis akhlak, krisis teladan. Berapa banyak pemuda-pemudi Islam yang bertasyabbuh, yang menyerupai orang kafir. Dia hidupkan malam Ahad bukan dengan taklim, bukan hidupkan dengan malam-malam zikir, bukan hidupkan dengan baca ratib, baca maulid, bukan. Tapi banyak anak muda zaman sekarang merusak agamanya sendiri, merusak syariat sendiri. Dengan apa? Tasyabbuh kepada budaya barat, sehingga mereka menghidupkan budaya yang namanya punya orang kafir. Budaya apa? Budaya pacaran, betul? Sekarang saya tanya, pacaran hukumnya apa? Pacaran hukumnya apa? Pacaran hukumnya apa? Haram tempatnya di mana? Haram tempatnya di mana? Orang kompak, haram tempatnya di mana? Tapi kenapa kita masih milih pacaran? Kenapa masih milih pacaran? Kita ngaku santri, ngakunya jamaah, ngakunya jamaah Habib ini, jamaah kiai ini, pencinta ini. Tapi berangkat majelis, berangkat tabligh akbar, kita berangkat bukan dengan orang yang muhrim, bukan berangkat dengan pasangan yang halal, bukan. Tapi kita janjian sama teman. Jadi tabligh akbar ini menjadi wadah, menjadi ajang untuk kita jadi bucin. Jangan jadi santri-santri monyet. Jangan jadi jamaah. Jangan jadi jamaah kurang kompak. Jangan jadi jamaah. Yang mana jamaah monyet? Jamaah monyet datang ke pengajian, datang ke taklim, bukan buat taklim, bukan buat tabaruk, bukan buat zikir, bukan sholawat, bukan, tapi menjadi wadah pertemuan dengan orang-orang yang haram, betul? Orang yang haram, hubungan yang haram, betul nggak? Sekarang saya mau tanya, di sini banyak yang pacaran? Banyak yang jadi janjian? Banyak nggak? Tahu orangnya siapa? Tahu orangnya siapa? Orang kotak tahu orangnya siapa? Berarti dia jamaah. Berarti dia jamaah. Orang kompak berarti dia jamaah. Maulid agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang bawa ilmunya Nabi, amalnya Nabi, akhlaknya Nabi, teladannya Nabi, adabnya Nabi. Jangan sampai begini nih, Indonesia mayoritas Islam, Islamnya banyak, tapi kenapa Islam yang selalu disudutkan? Betul nggak? Betul. Islam kenapa selalu direndahkan? Islam kenapa selalu diintimidasi? Karena kita yang mengaku Islam. Karena kita yang mengaku Islam, kita sendiri yang merusak Islam, kita sendiri yang merusak agama kita. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kita bangga dengan budaya barat, tapi kita nggak bangga dengan budaya agama kita. Betul nggak? Betul nggak? Santri malu pakai sarung, yang perempuan malu pakai jilbab, terus jilbabnya kadang dipakai buat PHP-in orang. Begitu juga santri apa jamaah, ngakunya santri, ngakunya jadi jamaah, padahal buat PHP-in perempuan orang. Dasar kodok lu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Saya semua tanya, jadi pejuang, jadi pecundang. Jadi pejuang, pecundang. Pejuang, pecundang. Orang kompak, pejuang, pecundang. Kalau memang benar kita mau jadi pejuang, maka buktikan dengan pengorbanan, buktikan dengan tindakan. Jangan cuma bilang iya mau berjuang, tapi kita masih pacaran, masih ngawang sama orang tua, masih tidak menghormati guru, masih sombong, masih asut. Bukan pejuang namanya, pecundang. Betul? Pulang dari ini majelis yang masih punya orang tuanya. Orang tua itu sumber keramat, orang tua itu sumber karomat.
derajat kita diangkat oleh Allah dan diangkat oleh manusia. Siapa orang berbakti kepada orang tuanya, maka seluruh makhluk itu akan patuh kepadanya, karena dia berbakti kepada orang yang melahirkannya. Tanpa adanya ibu dan bapak, nggak akan kita lahir ke alam dunia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan, kata Allah. Allah berfirman, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Wa birrul walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kamu yang melahirkan kamu. Jangankan apa? Jangankan perkataan saja kita tidak boleh, kata Nabi. Apalagi melanggar perintahnya, apalagi durhaka, apalagi marah-marah, apalagi anak muda zaman sekarang nih biadab nih. Nggak dikasih beli handphone, nggak dikasih beli motor, marah sama ibu bapaknya. Nggak dikasih beli handphone, ngambek nggak makan. Nggak dikasih beli motor, pura-pura gila. Betul nggak? Doain jadi gila beneran. Ada nggak yang begitu di sini? Tobat pulang dari sini majelis, tobat. Setuju? Setuju? Terus ini Indonesia, masya Allah, dari tahun-tahun yang lalu, ini hampir 5 tahun di masa yang akan datang, ini udah mulai yang nama kondisi akhir zaman. Kondisi akhir zaman, alamatul kiamat, ciri-ciri daripada kiamat ini udah mulai terbukti, udah mulai wujud. Hal-hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu udah mulai nyata. Di mana gedung-gedung berlomba untuk tinggi, di mana masjid-masjid berlomba-lomba untuk seperti istana, tapi jamaahnya kosong. Berapa banyak perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, begitu pun sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan, dan berapa banyak nabi agama dihina, tapi mereka semua diam. Itu ciri-ciri kiamat. Jadi kalau saat ini kita pemuda-pemudinya Islamnya terlena dengan dunia, terlena dengan urusan dunia, terlena dengan urusan-urusan yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, maka mulai dari detik ini tinggalin yang namanya bucin, tinggalin yang namanya mabar nggak jelas, tinggalin yang namanya mancing, betul? Pejuang lagi sibuk berjuang, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi pemuda-pemudi yang ngakunya jadi pejuang malah sibuk main Mobile Legends. Orang lagi aksi bela tauhid, aksi bela Quran, aksi bela Nabi, ini masih nge-push rank. Mending GG noob. Percuma lu beli hero baru, anjay. Kalau GG nggak guna, percuma lu. Betul nggak? Harus kita pahamin pola daripada kafir menghambat perjuangan anak mudi Indonesia, khususnya yang Islam, itu dengan cara apa? Mereka yang disukai, untuk itu mereka suka, udah suka mereka akan lupa. Maksudnya apa? Pemuda kalau udah suka sama yang namanya game, udah fokus sama yang namanya game, terlena sama yang namanya game. Sekarang saya mau tanya, ajan denger apa enggak? Komat denger apa enggak? Panggil orang tua denger apa enggak? Waktunya ngaji inget apa enggak? Budak. Betul? Berarti saya tanya, game bahaya atau tidak? Mobile Legend bahaya atau tidak? Kurang kompak, Mobile Legend bahaya atau tidak? Siap hapus gamenya? Siap hapus gamenya? Kurang kompak, siap hapus gamenya? Udah hapus gamenya, hapus game yang gak guna. Itu laki-lakinya, yang perempuannya sibuk dengan aplikasi kamera 360. Aplikasi bokeh B12, PixArt, diedit udah pesek, diedit jadi mancung. Akhirnya begini, mukanya putih, lehernya hitam. Jadi kayak apa? Kue apa jadinya? Kue apa? Lu tahu kue apa enggak? Perempuan kita mayoritas Islam ini, masya Allah, perempuan ini adalah makhluk yang mulia. Perempuan adalah makhluk yang anggun yang Allah ciptakan dengan bentuknya perempuan. Banyak daripada ahli ulama, ahli sufi itu mensifatkan atau mensyairkan tentang keesaan Allah, keindahan Allah itu melalui perempuan. Maka perempuan ini harus bisa jaga harga dirinya. Jangan sampai jadi perempuan-perempuan akhir zaman. Jangan jadi perempuan-perempuan seperti budaya kafir. Perempuan jilbabnya atasnya ketutup, badannya kelihatan kemana-mana. Ada nggak begitu? Jilbabnya ketutup. Kita bukan nyalain jilbabnya, yang salah orangnya, manusianya. Jilbabnya syariat, hijabnya syariat, yang salah sifat dan akhlaknya. Jadi kalau ada perempuan yang berjilbab nggak beres, perempuan
perempuan yang berjilbab nggak punya akhlak, jangan salahin jilbabnya, betul nggak? Tapi salahin sifatnya, orang yang salah. Kalau kita mau hijrah, hijrahlah dengan total, hijrahlah dengan sungguh-sungguh. Al-muhajir man hajaro man Allahu anhu. Kata Rasulullah bersabda begitu. Al-muhajir, orang yang berhijrah, man hajaro man Allahu anhu. Jadi betul-betul meninggalkan keburukan yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau kita mau hijrah, hijrah dengan sungguh-sungguh. Kurang kompak, hijrah dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi hijrah nunggu hujan minumnya. Nunggu hujan ya. Hujan bubar apa enggak? Enggak. Bubar apa enggak? Enggak. Kalau hujan saya turun ke bawah. Setuju? Hujan itu bentuk rahmat dari Allah, bukti nyata rahmat dari Allah. Jadi nggak ada orang hujan-hujanan waktu berzikir dia sakit, nggak ada. Kalau sakit berarti dia niatnya bukan ngaji. Kalau sakit dia niatnya bukan talim. Betul? Betul? Sampai mana tadi? Hujan. Hijrah. Kalau mau hijrah begini, perempuan hijrah jangan karena ketemu laki-laki yang anak majelis. Perempuan hijrah jangan karena dia suka laki-laki yang ada di majelis. Misalnya laki-laki yang disukainya anak hadroh atau anak laskar, terus dia hijrah nih karena sesuatu, karena dunia, maka hijrahnya itu nggak sempurna, maka hijrahnya akan kembali ke jahiliyah. Itu banyak kejadian hijrah, awalnya hijrah ternyata nawaitunya hijrahnya bukan untuk muraqabah, bukan untuk muhasabah, bukan untuk introspeksi, bukan, tapi dia hijrah karena sesuatu dunia. Akhirnya lelaki yang dicintai atau lelaki yang disukainya udah nggak jadi anak majelis, nggak jadi anak laskar, akhirnya hijrahnya akan dia tinggalkan. Betul nggak? Betul nggak? Jadi perempuan kalau mau istiqomah pakai cadar, pakai niqab, pakai jilbab, jangan karena laki-laki, jangan karena laki-laki kurang kompak, jangan karena laki-laki. Begitupun laki-laki sama, karena dia demen sama perempuan yang ada di majelis, karena pakai cadar, karena begini, akhirnya dia ikut-ikut jadi majelis, ikut-ikut jadi jamaah, ikut-ikut jadi ini, padahal perempuannya udah tinggal, hilang, akhirnya itu yang laki-lakinya ada lagi nggak di majelis? Nggak ada. Jadi kalau mau hijrah harus betul-betul hijrah istiqomah. Nah, sebelum saya tutup, karena udah 1:30, ini pemuda-pemudi Islam ini, kita Indonesia krisis akhlak, krisis keimanan, krisis adab. Jadi nasib agama, dengerin baik-baik, nasib agama, nasib bangsa, nasib negara itu ada di pundak kita, ada di pundak anakmu, ada di pundak anak muda. Jadi anak mudanya nih kalau mau lihat Indonesia ini tentram, habaibnya nggak diintimidasi, ulamanya nggak dipersekusi, maka harus bangkit. Nggak boleh diam, nggak boleh lemah, nggak boleh terlena, nggak boleh banyak ngelakuin maksiat, nggak boleh melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Kurang kompak. Setuju? Jadi anak mudanya harus semangat. Ahlan wa sahlan dulu kita. Doakan Allah panjangkan umur beliau. Jadi jangan sampai ini Indonesia mayoritas Islam, tapi sendiri kita yang menghancurkan keislaman kita. Betul? Jadi pulang dari ini majelis, yang punya pacar, yang punya pacar, yang punya pacar, yang punya pacar, kenapa harus putus kalau bisa nikah? Kenapa harus putus kalau bisa nikah? Karena salah satu faktor perusak itu, masya Allah, pacaran tuh, masya Allah. Siap tinggalin pacaran? Kurang kompak, siap tinggalin pacaran? Kurang kompak, siap tinggalin pacaran? Harus jadi pemuda-pemudi yang hebat, yang taat kepada Allah, yang benci melakukan maksiat. Bersandar kepada kita punya Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, beliau sampaikan, ini akhir zaman nih, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ta'ifatu min ummati zuhirin al-haq la yadurhum man fadalahum hatta yatiya amrullah. Bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, sampaikan kepada kita, bahwasanya nanti akan datang suatu zaman sedikit kelompok, sedikit golongan, yang mana golongan tersebut zuhirin al-haq, berani dengan terang-terangan menyampaikan keadilan, berani dengan terang-terangan menyampaikan kebenaran, berani dengan terang-terangan menyampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil.
la yadurruhum man hadalahum hatta yati amrullah. Golongan yang sedikit tersebut diintimidasi, dipersekusi, dihina, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi golongan yang sedikit tersebut berpegang teguh kepada jalan Allah, berpegang teguh kepada Rasulullah, berpegang teguh kepada ajaran salaf. Golongan sedikit tersebut yang dicaci, yang dihina, yang diancam, diintimidasi, ditakut-takutin, mereka tidak mampu untuk siap bersatu, kompak, siap berjuang, siap tegakkan syariat, siap tinggalin pacaran, siap menghidupkan, siap berantas maksiat, siap hantam orang yang menghina Nabi, siap hancurkan orang yang menghina syariat. Bendera Rasulullah, kita hukum agama, dan kita untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh tidak tamatkan, lawan dia sampai mendarat. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan jiwa Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, menjadi syahid di jalan Allah. Maju akan menyerah, walau berjalan di mana-mana, jangan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya yang tepat. Maju, maju, terus maju, habisin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela dinasati agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang akan kalah, walau harus melangkah dengan masa takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pejuang agama kita, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rebutlah, maju, maju, terus maju, habisin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela dinasati agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang akan kalah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah.